Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tata cara hidup. Bagaimana kita sholat, bekerja, berdagang, hingga berbicara, semua ada tuntunannya. Mari bersama kita kaji fikih Islam, agar setiap langkah kita berpijak di atas ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah masyarakat muncul praktik unik dalam berkurban, yaitu praktik kurban kolektif untuk hewan kecil, seperti kambing atau domba. Biasanya praktik tersebut dilakukan di beberapa sekolah dalam rangka mengakomodasi keinginan berkurban, namun dengan biaya secukupnya. Praktik ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hal tersebut boleh dilakukan? Mengingat di dalam hadis Nabi SAW yang populer, hanya hewan besar sajalah yang dikisahkan dapat ditunaikan dengan cara kolektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tinjau beberapa dalil yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, yang artinya, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW di tahun perjanjian Hudaibiyah. Untuk kurban seekor unta atau seekor sapi, kami bersekutu 7 orang. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan yang dapat dikurbankan secara kolektif hanyalah hewan besar seperti unta dan sapi. Masing-masing dari hewan tersebut dapat dijadikan kurban oleh 7 orang secara bersamaan. Sementara itu, berkurban dengan hewan kecil dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang menceritakan keadaan Nabi SAW saat berkurban, yang artinya, beliau, Nabi SAW mengambilnya kambing, dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya, lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan, dengan nama Allah, Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Hadis tersebut menjadi dasar bagi mayoritas ulama untuk membolehkan berkurban seekor kambing dengan niat mencakup keluarga. Dengan demikian, keluarga turut memperoleh pahala dari hasil sembelihan kurban tanpa dianggap sebagai pelaku kurban, karena yang berkurban hanya 1 orang. Imam Nawawi turut mengomentari permasalahan ini. Artinya, kambing cukup untuk 1 orang dan tidak cukup untuk lebih dari 1 orang. Namun, jika salah seorang anggota keluarga menyembelih kambing kurban, maka syiar kurban telah terpenuhi bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Dalam hal ini, kurban menjadi sunnah kifayah bagi mereka. Menurut komentar Imam Nawawi, kurban dianggap sunnah jika telah dilakukan oleh 1 anggota keluarga, khususnya suami sebagai kepala keluarga yang mewakili seluruh anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, seekor kambing hanya mencukupi untuk 1 orang yang berkurban, dan tidak dianggap sebagai kurban atas nama seluruh keluarga. Muhammad Amin Al-Harari memperjelas pandangan Imam Nawawi tersebut, yang artinya, aku katakan, kurban Rasulullah SAW atas nama umatnya, dan penyertaan mereka dalam kurban beliau, adalah kekhususan yang hanya berlaku bagi beliau. Nabi, adapun kurban beliau, atas nama dirinya sendiri, dan keluarganya. Maka itu bukan sesuatu yang khusus hanya bagi beliau Nabi SAW. Dan tidak pula telah dihapus mansuh hukumnya. Dalil atas hal ini adalah bahwa para sahabat biasa berkurban dengan seekor kambing yang disembelih oleh seorang laki-laki atas nama dirinya dan keluarganya, sebagaimana telah engkau ketahui, dan tidak ada riwayat yang sah dari satupun sahabat bahwa mereka berkurban atas nama umat atau menyertakan umat dalam kurban mereka. Sama sekali. Berdasarkan keterangan hadis dan penjelasan ulama di atas, kurban dengan hewan kecil seperti kambing atau domba hanya dapat mencukupi untuk 1 orang, meskipun boleh dilakukan atas nama keluarga inti. Namun, kurban tersebut tidak dapat diatasnamakan untuk orang di luar keluarga inti. Oleh karena itu, praktik kurban kolektif dengan hewan kecil, seperti yang sering dilakukan di sekolah-sekolah, belum sesuai dengan pandangan Imam An-Nawawi. Praktik ini berbeda dengan kurban kolektif hewan besar, yang diperbolehkan secara syariat. Sebab, kurban hewan kecil secara kolektif hanya berlaku untuk keluarga inti, sebagaimana contoh yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, penyembelihan kambing atau domba secara kolektif di sekolah-sekolah lebih tepat disebut sebagai sedekah daging bersama di bulan Zulhijjah, bukan ibadah kurban yang sesuai dengan syariat. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan semoga membawa berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.